Ya tadi ada spleteran, itu ada. Kalau kata Sang Asep itu spleteran, maklum dia orang-orang komunikasi. Jadi alhamdulillah saya awalnya memang agak bingung menyampaikan apa. Namun mengingat saya katakan tadi 2 hari yang lalu atau 2 malam yang lalu, bagi yang melaksanakan Nisfu Sya'ban memang kalau cari dalilnya repot Pak, karena hadisnya juga kalau orang-orang yang pegang itu dibilang hadisnya lemah, betul. Namun Allah menganjurkan di situ bukan cuma membaca, menghidupkan malam-malam Nisfu Sya'ban. Nah kalau kita menghidupkan dalam artinya ya terserah, mau baca Yasin boleh, mau baca Qulhu boleh. Makanya di situ tidak ada kewajiban bagi wanita yang haid pun dipersilahkan. Karena yang dibaca Yasin itu dalam kategori zikir, bukan yang baca Quran. Kategorinya zikir, jadi boleh. Ya zikir, katakan mau baca Qulhu boleh, Bapak kumpul. Nah tujuannya itu nanti ada, ya katakan yang membawakan imam menyampaikan nanti. Kan di sana ada 3 kali. Pertama kita agar ditetapkan iman, kalau nggak salah ditetapkan iman. Kedua dimudahkan rezeki yang halal. Ketiga dipanjangkan umur yang barokah. Nah itu kita disuruh menghidupkan. Nah umumnya bagi yang bermadhab Syafi'i itu dianjurkan untuk membaca suratul Yasin 3 kali. Doanya sudah sama-sama makruh tentunya. Itu. Jadi jangan dicari dalilnya. Kalau cari dalilnya nggak ketemu, nanti gara-gara dalil nggak ketemu, kita nggak baca lagi. Repot jadi cuma mencari dalil, karena ya orang sekarang udah pada pinter-pinter. Barunya untuk dikit itu dalilnya mana, hadisnya apa, kan bingung. Hadisnya ada dan diriwayatkan oleh Ahmad Tirmizi. Cuma nanti dikejar lagi itu lemah. Nah, yang namanya hadis lemah kalau untuk amaliyah boleh dilaksanakan, boleh dipakai. Tapi kalau untuk sholat itu harus hadisnya mutlak. Yang namanya tiang agama itu. Nah kemudian setelah Nisfu Sya'ban, ini kan pertengahan, 15 hari lagi kita akan menghadapi puasa. Kalau puasa ya jelas itu wajib. Di sana di surah Al-Qur'an ayat 183 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu wajib dasar daripada untuk kita melaksanakan puasa Ramadan. Nah, jauh sebelum di bulan Sya'ban aja, di bulan Rajab aja kita sudah dianjurkan, karena ulama-ulama dulu 6 bulan sebelum bulan Ramadan udah pada gembira dia. Makanya ada yang ngajari itu di Ratibul Haddad bacaan istilahnya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Ramadan wa ballighna Ramadana wa hajjil maqasidana. Nah itu sebenarnya bukan hadis, itu maqalah dari Habib Haddad. Jadi bukan hadis. Kalau kata nanti udah repot lagi. Itu di sana dikatakan Allahumma barik lana, ya Allah ya berkahilah fi syahri Rajab, bulan Rajab, wa Sya'ban dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan, wa hasil maqasidana, dan pertunjukkanlah hasil tujuan kami, tujuan daripada puasa nanti, la'allakum tattaqun. Tadi ayat dari 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu diwajibkan kepada siapa? Orang yang beriman.
Kalau yang beriman ya nggak wajib, terserah mereka mau puasa silakan, tidak perlu masalah. Makanya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman. Jadi kalau nanti kita melihat di pasar, dia Islam, kamu pada main soto makan semua, ya belum beriman. Jangan salah, jangan dimarahin, kamu Islam KTP-nya Islam kenapa nggak puasa? Jangan, nanti pada ribut gara-gara itu. Biarkan masing-masing aja. Kalau dia merasa Islam, merasa beriman, karena orang Islam belum tentu beriman. Tapi kalau orang beriman udah pasti Islam. Itu. Makanya bedanya ayatnya dikatakan di sana ya ayyuhallazina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Enggak. Tapi kalau ayyuhan nas itu semua orang. Lu mau kafir, lu mau Nasrani, lu mau Kristen, lu mau Islam, itu baru. Tapi ini spesifik ayat Al-Quran untuk mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu. Ya kita ini Allah kutiba alaikum asyam, berpuasa. Puasa yang mana? Puasa banyak. Ada puasa sunnah hari Senin Kamis, ada puasa Sya'ban, ada puasa Rajab. Nah di sini khusus puasa Ramadan yang dalam 1 tahun hanya cuma 1 bulan Allah minta. 1 bulan, tidak lebih. Allah minta dalam 1 bulan, tujuannya untuk mengerem apa? Ya nafsu kita. Karena di dalam berpuasa itu seluruh puasa itu ada 3 tingkatan. Ada puasa istilahnya biasa-biasa saja, ada puasa yang orang khusus, ada puasa tawasul khusus para nabi. Jadi kalau puasa yang biasa-biasa saja mungkin barangkali ya kita ini yang sekedar menahan lapar dan haus. Namun ya masa kita sekolah, kalau anak sekolah aja istilahnya pengen naik kelas, masa kita puasa itu lagi. Nah sebaiknya kita tingkatkan. Puasa sebaiknya yang kalau puasa yang biasa-biasa saja, yaitu hanya sekedar menahan lapar dan haus. Nah mari kita tingkatkan, terutama kita ini yang sudah berusia tidak muda lagi. Saya nggak katakan tua loh, nggak, tidak muda lagi. Coba kalau katakan tua, katanya nanti cacian Ma'roya, nanti kecinggung nanti. Mendingan nggak muda lagi ya Pak Pria. Iya, jadi kita ini yang tidak muda lagi. Ya, Islam marilah kita tingkatkan puasa kita. Terutama wabil khusus puasa panca indera kita lah, minimal panca indera. Panca indera ya pertama ya mungkin mata, mulut, telinga, apalagi tangan, kaki. Ya kita puasakan. Jangan sekedar cuma lapar dan haus, mari kita tingkatkan. Nah, dalam 1 bulan coba gosip kita tinggalkan dulu deh. Jangan lagi puasa kita gosip kanan kiri. Udah kita gosip nih, cuman dia dengerin. Ya katakan, si anu begini dengerin. Sama, percuma. Jadi percuma puasa kita, sayang. Makanya dalam 1 bulan ini mari kita kekang hawa nafsu kita, panca indera kita, baik mata, telinga, mulut. Karena luar biasa memang yang 3 ini berat. Apalagi zaman sekarang teknologi sudah canggih. Pagi-pagi setel TV orang ngerumpi. Gimana kita mau? Itu kita melihat aja sudah berkurang pahala puasa kita. Berkurang. Karena apa? Kita mendengar, melihat. Makanya kalau bisa begitu pagi-pagi ba'da subuh ya kita buka Quran deh tuh. Yang mau istilahnya tadarus silakan. Kesempatan kita raih di bulan Ramadan yang benar-benar, karena Allah menjanjikan di bulan Ramadan ini ada salah satu malam yang Allah berikan kalau kita dapati ini 83 tahun kalau nggak salah, karena 1000 bulan kan, 1000 bulan. Nah, kalau kita hitung itu hitungannya 83 tahun. Kira-kira siapa yang umur 83 tahun? Itu 83 tahun itu beribadah selatan Allah. Lah, jaminan kalau orang yang puasanya betul-betul ini akan mendapatkan surga dari Allah.
surganya juga raihan. Kata Allah, barang siapa yang melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya dengan segala sesuatu, maka masuklah dengan surga Allah. Karena hanya puasanya ini yang betul-betul Allah yang punya nilai. Karena kalau kita sedang berpuasa, orang lain nggak tahu. Bisa saja kita ngaku sama Pak Briono, Pak saya lagi puasa. Sampai di rumah kita buka kulkas minum. Pak Briono nggak tahu. Tapi kalau kita sholat, orang banyak lihat. Oh si Anu sholat di masjid. Oh si Anu sedekah, bisa lihat. Tapi kalau kita yang namanya puasa, hanya Allah yang tahu. Maka jaminannya Allah bagi orang yang berpuasa hanya Allah yang akan memberikan pahalanya. Nah di situ nanti kita pasti kelihatan yang orang yang suka ngerumpi, yang orang suka mendengarkan hal-hal yang tak baik. Jadi nilai puasanya berkurang. Puasanya sah puasanya. Kalau dia tidak makan dan tidak minum sampai dengan maghrib, mulai dari katakan sahur. Setelah lepas sahur dia niat nawaitu shaumal ghadin an ada ifati syahri Ramadan hadhihi sanati illa itu. Kalau dia sudah niatkan itu, namun yang namanya niat itu dalam hati. Kalau yang barusan lapatnya saya bacakan. Jadi kalau mau niat sambil kita membaca, hati kita mengucapkan nawaitu shaumal ghadin. Lagi dalam pikiran kita saja, aku niat puasa esok hari di bulan Ramadan pada tahunnya karena Allah, bukan karena Kang Raden, bukan karena Kang Nunu sebagai koordinator, bukan. Jangan karena Kang Nunu sebagai koordinator, takut nggak puasa, bukan. Takut dimarahin, bukan. Karena Allah. Jadi itu. Nah dengan kita berjanji beriktikad kepada Allah, maka Allah lah yang akan menentukan derajat puasa ini. Kategori puasanya, apakah puasanya betul-betul namanya istilah puasa awam atau awam bil khusus, apakah khusus bil khusus. Minimal kita tingkatan kedua minimal, karena kalau dari usia kita udah nggak muda lagi, paling tidak bisa ngekang. Yang tadinya suka dengerin orang rumpi kiri dan kanan, begitu ada umpama nggak lagi, oh tadi si Anu begini. Nah, minimal mengingatkan, stop. Minimal stop. Jangan begitu Mbak Anu, si Anu begini. Masa iya sih, bener tuh. Lah bukannya kok menimpalin. Lah panjang urusannya, udah. Percuma puasa, mendingan batalin aja kalau itu mah. Batalin aja kalau daripada percuma gitu. Mendingan udah minum langsung minum dah. Nah, sebaiknya kalau ada katakan Mbak lagi ngomong gini, minimal lagi puasa, ana soim. Kalau sudah ada kategori minimal kita mencegah itu, sehingga Mbak An mau nerusin, terserah urusan dia, kita tinggal itu. Terserah dia mau tersinggung atau tidak, masa bodoh. Kalau kita udah katakan ana soim, masih dia nerusin, terserah. Minimal puasa kita ditingkatkan yang kedua. Karena kalau puasa khusus bil khusus itu biasanya kalau menurut kategori para ulama itu puasa para nabi, para solihin, para aulia. Karena kalau para aulia betul-betul dia puasanya, jangankan itu napasnya dia aja puasa. Karena ya kalau para kiai, para ulama memang sangat berbeda. Saya pernah ngikuti jadi santri kalong di salah satu pesantren Al-Hidayah, ya kebetulan namanya Al-Hidayah juga. Waktu itu di Kalimantan, di bawah pimpinan guru besar, ya istilah kalau kata kita kemak kiai atau mualim, Pak Syahid. Masya Allah, itu benar-benar begitu saya udah niatkan untuk jadi, cuma saya 3 hari nggak kuat untuk selanjutnya. Karena apa? Benar-benar puasanya luar biasa. Jadi kita nongkrong di pesantren, dia mulai ba'da sahur kita baca Quran. Jam 9, jam 11 kita mendengarkan taklim disampaikan oleh salah satu ustadz. Jam ba'da zuhur kita disuruh tidur 1 jam. Jam 2 kita muta'alim lagi, belajar lagi.
istilah halakoh, kalau kata orang halal, kumpul mendengarkan ceramah dari ini sampai menjelang asar. Setelah asar, sholat dilanjutkan dengan ceramah sampai menjelang maghrib. Nah setelah maghrib kita buka, sholat isya, disuruh tidur, nggak terawih. Terawihnya nanti jam 12 malam. Jadi jam 12 malam kita udah lagi nyenyak-nyenyak dan tidur, dibangunin. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Merinding saya katanya tuh begitu. Dibangunkan kita langsung sholat nanti. Masya Allah, itu 1 juz Al-Quran dibaca untuk 1 malam. Kaki saya kalau namanya orang udah nggak biasa gemeteran, ketel. Sujudnya juga Masya Allah lama, luar biasa. Cuma makanya saya kuatnya cuma 3 malam. Udah besoknya udah nggak tahan. Ngomong saya sama teman saya, Pak, siapa lupa namanya teman saya. Saya bilang, Pak Haryono, Pak Toyo, saya nggak lanjut ya. Saya bilang silakan Bapak nih. Waktu itu saya mau usia, padahal kalau dari usia waktu itu baru 30-40 usia saya, masih gagah-gagahnya. Tapi ngikutin mereka. Maaf kalau usia sekarang, di samping saya tuh orang tua, janggutnya tadi udah segini. Saya tanya, Kong, Aki, ya pakai bahasa sono Kalimantan, cuma misalnya kalau bahasa sono kan dibilang kai. Kakek itu namanya kai. Kai ini karena dia udah terbiasa, enak aja. Saya begitu Pak, lagi ruku, lagi subhanallah. Saya sudah sampai 9 kali subhanallah wa subhanallah. Begitu bangun, masih ruku lagi. Saya baca lagi. Saya bangun, masih ruku lagi. Masya Allah, saya bilang. Padahal saya udah gemeter nih, dengkul. Nggak kuat. Nah, itulah makanya puasa itu yang ada 3 tuh. Ada puasanya istilahnya orang awam, puasanya anak-anak. Kalau kita mau TK lah. Lah kalau kita ini minimal udah umuran gini, minimal udah SMP SMA lah kasarnya. Udah ada peningkatan. Jangan puasanya orang awam atau anak TK cuma menahan lapar dan haus. Mari kita tingkatkan minimal panca indera kita. Panca indera kita puasakan juga, mulai dari hidung, kita mencium bau-bauan, mulai dari mulut, menghindari perkataan-perkataan kotor. Kemudian telinga kita puasakan. Insya Allah kalau seandainya betul-betul kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan kita akan tergolong, kita disuruh pilih oleh Allah masuk dari pintu Rayyan. Karena Allah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan la'allakum tattaqun, di sana dikatakan la'allakum, tujuan daripada puasa untuk la'allakum tattaqun, untuk meningkatkan ketakwaan. Bahkan dalam puasa pun ada Allah menjanjikan di sana dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa, man shoma ramadhana imanan, karena iman, karena keyakinan. Iman itu bukan hanya yakin 100%. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa setahun yang lalu Allah ampuni. Mata pada meminta diampuni. Nah, cuma ada lagi hadis yang bersamaan dengan itu, bunyinya bukan man qama ramadhana qiyaman. Nah, qiyaman itu menghidupkan, artinya berdiri. Untuk tarawihnya kita kerjakan, witirnya malam kita kerjakan, tadarusnya Al-Quran kita kerjakan, baik di siang hari maupun malam. Mana ini untuk raih matapat dan meminjam kita umat. Kita akan diampuni dosa-dosa kita yang setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu. Jadi ada 2 hadis. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Bagi yang berpuasa, man qoma artinya berdiri dalam artian melaksanakan ibadah tarawih. Jadi tarawih jangan kita persoalkan, jangan gara-gara tarawih di sana 11 rakaat, di sini 23 rakaat, males dah.
Oh, kelamaan 23 rakaat. Begitu datang ke Ramadan, wah bacanya kalau cepet, belum sempat ini udah bangun lagi. Jadi yang 23 enggak dikerjain, yang 11 enggak dikerjain. Wah, jadi jangan kita persoalkan. Lo mau yang 23 mangga. Biasanya kalau 23 itu dari mulai Al-Hakumut sampai dengan Kulhu. Biasanya. Nah, nanti di malam ke-16-nya dirubah. Nah, inna anzalna sampai ini Kulhunya diganti dengan inna anzalna. Itu. Kalau yang 23, kalau yang 11 terserah. Tergantung dari imamnya. Mau istilahnya dalam satu malam satu juz Al-Quran mangga. Ada di beberapa masjid pasti di Jakarta pasti ada. Saya yakin. Jadi ada udah khusus. Nah, itu biasanya ya orang-orang yang ingin menghidupkan malam Ramadan. Karena apa saya katakan tadi? Dengan sayang gitu loh. Dalam 11 bulan kita udah hura-hura, mas kayak 11 kita tinggal 1 bulan lagi kita. Allah nggak menuntut banyak kok. Kalau kita nggak puasa juga Allah nggak rugi, nggak bakalan rugi. Kita nggak puasa, kita nggak sembahyang, Allah nggak akan rugi. Justru kita yang rugi. Makanya untuk menyambut ya saya tadi udah rundingan sama Pak Nuh di waktu dekat rumah ya. Apa yang kira-kira mau disampaikan? Ya tawakufan. Ya udah katanya menjelang Ramadan aja. Makanya sekenanya aja barusan apa yang saya ingat aja udah ada. Padahal tadinya saya mau masalah Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj saya udah banyak udah bagi tugas. Udah biarkan. Yang enak-enak aja tawakufan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas mari kita tingkatkan menjelang Ramadan. Wabil khusus nanti tadi sudah kalau nggak salah acara yang ke-8 kalau nggak salah itu atau acara yang bukan apa tadi salah nyebut sebenarnya musafahah. Bukan enggak. Tadi kan dia muhasabah. Salah. Kalau muhasabah itu introspeksi. Kalau muhasabah itu introspeksi. Kalau yang benarnya musafahah. Jadi nanti pada saat kita selesai, mari kita musafahah. Bukan muhasabah. Tadi saya dengarnya muhasabah. Nah, kalau muhasabah itu introspeksi. Jadi musafahah itu nanti maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan di bulan yang akan kita kunjungi ini, bulan yang satu ini, bulan yang benar-benar yang sayang kalau kita tinggalkan dengan begitu. Minimal keterlaluan kalau istilahnya dalam Ramadan nggak bisa hatam satu kalimat keterlaluan deh. Iya benar, masya Allah. Masa sih nggak bisa? Minimal 1 hari 1 bisa nggak kira-kira? Ya minimal gitu loh, minimal lah. Minimal ya syukur-syukur dalam satu waktu 1 juz ya katakan zuhurnya 1 juz, subuhnya 1 juz, minimal 1 kali lah. Dan iya makanya paling tidak kalau enggak ya minimal dalam 1 bulan ini khatam 1 kali Al-Quran. Karena Allah kita akan rugi nanti kalau seandainya kita nggak pernah selama hidup kita tidak pernah menghatamkan Al-Quran sayang. Karena Al-Quran ini yang kita baca setiap hari Selasa ya, setiap pengajian kita di Al-Hidayah itu akan menemani kita. Jadi nanti di liang kubur pada saat kita didatangi setelah kita meninggal kita dimakamkan. Kalau dalam salah satu hadis yang pernah saya baca, para pengunjung yang mengantarkan kita jenazah sudah pada berangkat. Datang 2 malaikat untuk menyoal kita. Nah kita enggak, ya namanya kita sendiri dalam keadaan gelap, gulita segala macam. Ada begitu ditanya wama imamuka, wama kiblatuka, wama. Ini Al-Quran mendampingi. Begitu ditanya wama imamuka, kata Al-Quran menjawab jangan kau tanya dia. Tanya. Karena akulah teman sejatinya. Itulah kalau yang Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Nah kalau yang namanya Al-Quran ya kita tinggalkan sayang. Makanya kalau alhamdulillah
Kalau kebiasaan nanti koordinator akan mengkoordinir, istilah ada kewajiban setiap jamaah akan nanti dikasih berapa juz, katakan dari tahun ke tahun kan Pak Koordinator mengakomodir nih. Nah ini kan kalau kelihatan jumlahnya udah ada kurang lebih 30 ya, minimal satu orang satu juz, katakan dimulai nanti begitu satu Ramadan, nah mulai ya katakan ya mulai dari Mbak Ngati, juz 1 berikut terus diurut sampai nanti ya yang selesai tamat juz 1 langsung lanjut 2, 3. Itu nanti akan dikoordinir oleh Pak Koordinator. Insyaallah. Biar beliau pahalanya lebih gede karena mengkoordinir berat loh. Jadi Allah akan memberikan yang kita tugasnya membaca, memberikan memeriahkan bulan-bulan Ramadan. Saya yakin, saya mudah-mudahan Allah kita ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita makanya tadi wahasil maqasidana sampai ya kan tadi doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Itu kita sudah niatkan. Wahasil maqasidana, dan berikanlah hasil tujuan kami daripada bulan Ramadan ini la'allakum tattaqun. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil khusus kepada tuan rumah yang jujur aja tadinya kalau memang ada balasan dari Mbak Nawang kemungkinan besarnya nggak datang, tapi pinter. Saya sengaja nggak menjawab, jadi seadanya mau nggak mau harus saya datang. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.